Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nazaruddin, Esos MAP, merupakan dosen administrasi publik yang mengajarkan mata kuliah kebijakan publik di program studi administrasi publik jurusan administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malkus Saleh. Saya senang pada hari ini dapat memperkenalkan deskripsi dari mata kuliah yang saya ajarkan, yang memperkenalkan tentang konsep-konsep krusial dalam analisis dan implementasi kebijakan kepada para mahasiswa. Jadi mata kuliah ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas pemahaman mahasiswa tentang teori-teori dasar kebijakan ataupun pembuatan kebijakan, tapi juga untuk mengembangkan keterampilan praktis dalam merumuskan solusi kebijakan yang efektif. Melalui pendekatan yang komprehensif, saya akan menjelajahi berbagai kebijakan yang dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, dan sosial, serta pentingnya evaluasi yang berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang diimplementasikan. Saya yakin bahwa pemahaman yang mendalam tentang kebijakan publik akan mempersiapkan mahasiswa untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat dan membangun karir yang bagus di sektor publik. Mata kuliah kebijakan merupakan landasan penting bagi mahasiswa yang kuliah di program studi administrasi publik dengan fokus pada pemahaman yang mendalam. Jadi mata kuliah ini tidak hanya mengeksplorasi teori-teori yang mendasari pembuatan kebijakan, tetapi juga mengajarkan aplikasi praktis dari teori-teori yang disebutkan dalam konteks nyata. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk mengembangkan kemampuan analitis mahasiswa dalam menganalisis berbagai isu-isu dari kebijakan, mulai dari tingkat lokal, nasional, hingga internasional, serta untuk mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dan dinamika yang ada dalam proses kebijakan publik. Berikut materi yang akan saya ajarkan kepada mahasiswa, diantaranya adalah teori kebijakan publik. Jadi dalam bagian ini mahasiswa akan mempelajari berbagai teori yang mendasari pembuatan kebijakan publik. Jadi teori-teori ini meliputi model rasional, model inkremental, model advokasi, model pembuatan kebijakan berbasis bukti, sehingga pemahaman tentang teori ini penting untuk mengetahui berbagai kebijakan yang dibentuk, diimplementasikan, dan dievaluasi. Yang materi berikutnya adalah proses pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan melibatkan beberapa tahap yang harus dipahami oleh mahasiswa. Tahapan ini meliputi identifikasi masalah, agenda setting, selanjutnya adalah formulasi kebijakan, berikutnya adopsi kebijakan, dan selanjutnya adalah implementasi, hingga yang terakhir adalah evaluasi kebijakan. Jadi setiap tahapan memiliki tantangan dan dinamika tersendiri yang memerlukan analisis mendalam. Materi berikut membicarakan tentang model kebijakan. Jadi model-model kebijakan publik ini menyediakan kerangka kerja yang penting untuk dipahami, serta dinamika yang kompleks dalam pembuatan kebijakan di berbagai tingkat pemerintah misalnya. Jadi model ada misalnya kita kasih contoh model rasional yang berfokus pada penggunaan analisis biaya manfaat dan pengambilan keputusan yang rasional. Itu merupakan contoh. Selanjutnya, materi berikut adalah proses pembuatan kebijakan. Jadi dalam proses pembuatan kebijakan ini merupakan suatu proses yang kompleks, memerlukan pemahaman yang mendalam bagi mahasiswa yang mempelajarinya. Jadi tahapan pertama dalam proses ini adalah identifikasi masalah, di mana suatu isu permasalahan yang membutuhkan perhatian dari negara ataupun pemerintah ataupun lembaga-lembaga publik yang
diidentifikasi dengan jelas. Karena kenapa? Karena ini dianggap sebagai masalah yang penting karena menjadi titik awal untuk menentukan prioritas dalam agenda kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah ataupun lembaga negara. Selanjutnya, materi berikut adalah identifikasi dan perumusan masalah kebijakan. Jadi dalam konteks pembelajaran identifikasi dan perumusan masalah kebijakan ini, mahasiswa diajarkan keterampilan penting untuk mengenali dan menggambarkan masalah-masalah yang memerlukan tanggapan dari pemerintah ataupun lembaga publik. Selanjutnya, materi berikut adalah menyusun agenda. Jadi, studi tentang penyusunan agenda kebijakan, mahasiswa belajar tentang proses yang kompleks di mana isu-isu atau masalah-masalah tertentu dapat diberikan perhatian yang cukup untuk dibahas di tingkat kebijakan publik. Materi berikut adalah tentang formulasi kebijakan. Dalam konteks formulasi kebijakan ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan 2 tahapan krusial. Yang pertama adalah tentang agenda setting, yang selanjutnya adalah formulasi kebijakan. Materi berikutnya tentang implementasi kebijakan. Mahasiswa diajarkan untuk menganalisis berbagai aspek dari kebijakan yang telah diimplementasikan dalam konteks nyata. Jadi analisis melibatkan evaluasi terhadap sejauh mana kebijakan telah berhasil dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang terakhir adalah perubahan kebijakan. Dalam konteks studi perubahan kebijakan ini, mahasiswa dilatih untuk menganalisis proses dinamis di mana kebijakan publik mengalami perubahan atau modifikasi dari waktu ke waktu. Jadi, analisis kebijakan mencakup pemahaman terhadap aktor-aktor yang mendorong perubahan tersebut, seperti tekanan dari masyarakat atau kelompok kepentingan, perubahan politik, serta ekonomi. Jadi, evaluasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan sebelumnya serta upaya dari pembuatan kebijakan yang dapat menyesuaikan dengan kondisi yang baru. Jadi demikian pemaparan singkat dari mata kuliah kebijakan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk dulu ya. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israhli sadri yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membicarakan tentang kebijakan publik, yaitu pengantar dulu sebelum kita lanjutkan ke materi-materi berikutnya, karena ini merupakan hari pertama kita bertemu. Gimana? Hadir semua pada hari ini? Hadir, Pak. Pokoknya sehat semua kan? Iya, Pak. Baik, sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa sih yang sebenarnya itu kebijakan. Kita hanya mendengarkan kebijakan publik, tapi tidak memihak kepada publik. Namanya kebijakan kan harusnya milik publik, dan kebijakan yang diambil itu untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan interest personal, interest grup semata, tapi semua keseluruhan masyarakat. Kalau di abad modern yang saat ini, apalagi perkembangan yang begitu pesat, kan begitu. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya konsep definisi awal dari kebijakan publik. Ini ada yang disampaikan oleh Thomas Erdai, ya. Thomas D lebih mudah kita menyebutnya. Oke. Dia menyampaikan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ini yang disampaikan oleh Thomas D. Selanjutnya James Anderson menyatakan bahwa ini yang sudah diterjemahkan aja langsung. Kalau yang Thomas D yang menyatakan, kalau dalam bahasa Inggrisnya public policy, whatever the government chose not to do or not to do, kan gitu. Apapun yang jadi pilihan pemerintah, yang baik itu melakukan diamnya pemerintah ataupun aksi yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, yang Anderson apa? Jadi dia menyebutkan bahwasanya kebijakan publik adalah merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan ataupun pejabat pemerintah. Dalam hal ini kalau di Indonesia itu ada menterinya, ya,
Sebelumnya ada presidennya. Kalau kita merujuk kepada konstitusi, kita harus merujuk kepada ideologinya. Ada ideologi Pancasila. Ada Pancasila. Kalau di negara-negara yang lain sebelumnya ada fasisme, ada komunisme. Kalau kita Pancasila, itu rujukannya. Jadi bermula dari situ, maka diambillah kebijakan-kebijakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus David Einstein apa? David Einstein dia mengatakan kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh masyarakat. Nilai atas segala bentuk aturan yang mungkin harus dilakukan oleh negara, dalam hal ini melalui badan-badan yang disampaikan kalau kita simpulkan dari ketiga pendapat ini. Namun apakah seiring dengan perkembangan saat ini, apakah kebijakan saat ini sudah sesuai, tepat, demokratis? Satu sisi ada yang mengatakan demokratis, satu sisi yang ada yang mengkritik juga non-demokrasi. Maksudnya tidak demokratis seperti yang mereka inginkan. Tidak mungkin setiap kebijakan itu bisa memenuhi keinginan semua lapisan masyarakat. Pasti ada yang merasa dirugikan. Jadi ini yang menjadi menarik. Jadi kadang-kadang ada juga sikap dari seorang pemimpin itu adalah kebijakan. Sikap misalnya. Bukan hanya diamnya, tapi sikapnya, dia perilakunya dia itu menjadi kebijakan. Apakah dia berperilaku etis atau tidak etis? Seandainya dia tidak etis, maka masyarakat akan mengikuti, rakyatnya akan mengikuti, kan begitu kira-kira. Seperti yang pernah dilakukan oleh kita, yang ada yang terjadi di Amerika, yang pernah saya baca di bukunya Rian Nugroho. Rian Nugroho itu adalah penulis buku dari public policy terkenal, termasuk bestseller lah kalau di kita di Indonesia. Beliau memberikan contoh bagaimana Arnold Schwarzenegger itu dia merokok di depan publik, di depan umum. Dia seorang gubernur pada waktu itu, gubernur California. Jadi ketika dia mengambil sikap dengan sikap seperti itu, sehingga masyarakat mengikuti bahwa ternyata boleh dong kita merokok kapan aja dan di mana saja, pemimpin aja boleh. Berarti kita diiyakan oleh pemimpin bahwa boleh melakukan hal yang seperti itu, seperti yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Terus seiring kalau di Amerika seperti itu, terus di Indonesia bagaimana? Pernah dilakukan oleh Anang Hermansyah, itu juga sama dengan perilaku merokok di Senayan, di ruang Senayan, gedung Senayan itu dia merokok. Akhirnya disorot oleh media, akhirnya menjadi perbincangan. Dan perilaku-perilaku seperti itu bukan hanya dilakukan oleh pejabat publik yang satu atau yang dua ini, tapi banyak pejabat-pejabat publik yang sudah melakukan hal-hal yang tidak etis, apalagi perilaku yang sifatnya koruptif ya, koruptor, sifatnya suka yang bukan haknya dilakukan oleh pejabat publik dan mempertontonkan hal-hal yang tidak etis, di luar moral. Itu menjadi persoalan dan itu akan diikuti oleh lapisan masyarakat. Kenapa pimpinan juga bisa? Kenapa saya enggak? Kan seperti itu. Namun sebelumnya kita cross check dulu kapan itu kebijakan itu lahir. Ini kan secara umum. Ini. Dalam sejarah kebijakan publik yang pertama sekali itu yang tercatat itu yang namanya pada waktu itu ada kerajaan di bawah pimpinan Hammurabi, disebut dengan Kudu Hammurabi pada waktu itu. Kerajaan tersebut yang berada di Mesir, yang tahunnya sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau sampai saat ini kita sudah sampai di 2000 tahun setelah Masehi kan, 2024. Nah segitu lamanya. Jadi 2000 tahun sebelum Masehi, dan bahkan ada catatan yang lain juga memperkirakan lebih muda lagi, yaitu 1300 tahun sebelum Masehi. Jadi dalam kitab tersebut mengatur bagaimana tentang terkait dengan ekonomi, keamanan, wilayah agar tidak dikuasai oleh negara-negara lain ataupun kerajaan-kerajaan yang lain pada waktu itu, karena sistem kenegaraan. Pada awal-awalnya sistem kerajaan itu di masa adanya kerajaan Hammurabi di bawah pemimpin yang namanya Hammurabi. Itu pertama sekali kerajaannya muncul. Selanjutnya ada yang namanya, tapi sebelum Hammurabi ada ditulis dalam sejarah, dalam buku Story Words yang ditulis oleh Larry Gonig. Tadi saya sempat membaca Larry Gonig itu ada
dalam Lerikoni dia berimajinasi 4.000 tahun sebelum Masehi. Itu ada dua kelompok manusia ras yang berbeda saling berselisih memperebutkan wilayah berburu, wilayah kekuasaannya. Lerikoni itu berimajinasi, dia hebat, penulis sejarah yang hebat yang tidak pernah dijangkau, bahkan sempat difilmkan kalau nggak salah saya. Dijadikan sebuah film tentang manusia purba yang diambil dari kisah yang dituliskan oleh Lerikoni. Jadi ada dua kelompok, yaitu ras Neanderthal dan Kromnon. Dua ras tersebut berselisih. Jadi akhirnya mereka bersepakat karena saling terus membunuh dan membuat nyawa manusia hilang. Akhirnya mereka bersepakat bahwa untuk berdamai. Akhirnya dilakukanlah perdamaian, MOU kalau istilah kita sekarang. MOU-nya apa? MOU-nya dengan membuat sebuah kesepakatan bahwa mereka tidak akan lagi saling membunuh. Jadi apabila ada salah satu warganya yang melanggar wilayah, maka si pelanggar itu akan diserahkan kepada ras tersebut dan akan dihukum apakah menjadi budak dan seterusnya. Cuman kalau kita lihat dari sisi hukum saat ini, ya sangat bertolak belakang karena kita menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, kan begitu intinya. Jadi pada intinya hukum tetap sudah berjalan pada waktu itu 4.000 tahun sebelum Masehi, jauh sebelum adanya munculnya kerajaan Hammurabi di Mesir. Ya. Dan selanjutnya ada di India, 300 tahun sebelum Masehi. 300 tahun sebelum Masehi, bahkan ada yang mengatakan bahwa arta sastra ini juga diambil oleh terinspirasi juga dari pengaruhnya sampai ke Yunani pada waktu itu. Tapi saya agak belum membaca secara detail pengaruhnya. Arta sastra ini mengatur bagaimana tata kelola kerajaan ataupun kehidupan masyarakat pada waktu itu di India. Dia sampai banyak yang menulis juga orang-orang dari Bali. Kalau di Indonesia itu pengaruhnya sampai ke Bali. Itu arta sastra. Terus Plato ini dia penganut dari idealisme. Beliau menulis tentang kebaikan-kebaikan bagaimana hidup dengan baik tanpa harus saling membunuh dan seterusnya, dan membentuk sebuah kemajuan ilmu pengetahuan yang luar biasa, sehingga digunakan oleh para penguasa pada waktu itu ide-ide yang beliau sarankan. Terus Plato memiliki murid juga memberi pengaruh terhadap pemerintahan pada waktu itu, yaitu Aristoteles di tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dan ini menjadi rujukan sampai saat ini digunakan untuk para filosof dan memberikan masukan kepada pengelola negara. Terus yang selanjutnya Machiavelli dari Italia. Ini bahkan pemikirannya kontroversi dia. Kontroversi karena apa? Pemikirannya tentang kekuasaan. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, kekuasaan itu boleh bersikap, negara boleh bersikap. Apakah dia harus membunuh dengan kejam, yang penting kekuasaan bisa didapat dan dipertahankan. Itu pemikiran dari Machiavelli. Itu yang tertulis dalam buku William Dunn, yaitu dalam buku pengantar kebijakan publik. Itu saya ambil. Kawan-kawan juga boleh baca di tahun 2003. Selanjutnya, kita lanjut ya. Kita lanjut nanti itu bisa menjadi bahan kajian. Kita lanjutkan dari pengertian itu sejarah flashback ya. Terus melanjutkan dari tadi pemahaman definisi dari kebijakan yang lebih lanjutnya yang disampaikan oleh Davis sebagai tujuan, yaitu sebagai pilihan ataupun tindakan yang legal ya. Kita yang tadi sudah kita ambil cross check ke belakang kan, biar lebih jelas kenapa itu ada kebijakan, kenapa disebut sekarang kebijakan. Ada public policy, ada policy, dalam bahasa Yunani disebut polis, yang bahasa Inggris policy, yang bahasa Yunani apalagi itu policies ya, policies. Jadi beda-beda dia pemahaman, karena awal munculnya polisi itu dalam bahasa Yunani, setelah itu baru dalam bahasa Romawi disebut dengan bahasa Latin. Kalau istilah sekarang Romawi kan bahasa Latin disebut. Karena dia ingin memiliki bahasa sendiri, tidak mau ada pengaruh dari bahasa Yunani. Jadi bahasa Inggris juga sama, akhirnya ada dalam bahasa Inggris disebut dengan policy.
yaitu sebagai pilihan yang legal dan sah secara hukum, ya, authoritative choice, ya, dan sebagai hipotesis. Terus, ini yang saya sampaikan tadi, Rian Nugroho, ini yang 2004, ada juga yang terbaru 2021 ada juga, 2019 ada juga banyak tulisan-tulisan dari Rian Nugroho, bukunya tebal-tebal, bagus dia isi tulisannya. Bahkan dia memberikan kritik terhadap para penulis kebijakan yang ada di Indonesia. Jadi Rian Nugroho menyampaikan kebijakan publik bukan berarti mudah dibuat dan juga mudah dilaksanakan dan mudah dikendalikan karena kebijakan publik menyangkut masalah politik, pengaruh dari beberapa kelompok dan partai politik. Nah, ini menjadi persoalan. Ini kalau beliau mungkin melihat kondisi Indonesia saat ini dan kekinian. Kalau digambarkan sampai saat ini jadi berubah lagi fenomenanya. Kebijakan itu punya tujuan, ketika tujuan itu berjalan itu disebut dengan fenomena. Karena ada juga kebijakan yang diambil tidak memberi dampak saat ini, tapi bisa memberi dampak 2 atau 5 tahun yang akan datang. Oke, terkait sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh kawan-kawan? Ya, silakan. Ya, silakan ini. Bebas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eva Amelia dengan ujung NIM 193. Izin Pak, di sini saya ingin bertanya, bagaimana peradaban dalam pengambilan kebijakan publik yang terjadi di Aceh sebelum Indonesia merdeka? Terima kasih. Yang lain? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan ujung NIM 191. Izin bertanya Pak, saya ingin bertanya tentang bagaimana perkembangan kebijakan publik yang terjadi pada saat ini yang ada di Indonesia, Pak. Baik, terima kasih. Oke, baik. Yang lain? Cukup? Oke, kita jelaskan dulu ya, dari pertanyaan kawan-kawan. Ini ada yang bisa menjelaskan? Mau menjelaskan? Silakan. Ada? Memberi pendapat dan bertanya terkait dengan pertanyaan dari kawan-kawan. Ataupun ada yang mau menambahkan dari materi yang sudah saya sampaikan juga boleh. Misalnya Pak, kalau di materi yang tadi yang sampaikan ada yang kurang misalnya, apa? Berdasarkan apa referensi yang diambil dari mana? Silakan. Ini yang saya ambil dari bukunya William Dunn. Oke, baik, kita jelaskan dulu apa yang sudah ditanyakan oleh kawan-kawan. Ini kita flashback dulu. Ini sejarah. Pada tahun 1512 Masehi, itu masa rajanya Sultan Zainal Abidin. Keturunan ke-7 dari kalau nggak salahnya keturunan 7 dari Raja Malkus Saleh. Ditulis dalam buku Daulah Salihiliyah yang dikarang oleh Taqiyuddin Muhammad 2011. Dalam buku tersebut dan bahkan beliau mengambil sebuah referensi yang berada di Lisabon, Portugis. Surat Sultan Zainal Abidin ditujukan kepada Kapten Moran. Kapten Moran itu berkuasa di wilayah Malaka, Malaysia. Jadi pada perjanjian awal tidak akan pernah diganggu wilayah kekuasaan karena perjanjian dagang dengan kerajaan Samudra Pasai, karena Malaka itu wilayah kekuasaan dari Samudra Pasai sampai ke wilayah pengaruhnya sampai ke bagian Filipina dan Thailand, Patani. Di wilayah kekuasaan Sulawesi, Pulau Jawa itu di bawah naungan kerajaan Samudra Pasai. Namun seiring perjalanan waktu ternyata Portugis itu mulai mengusik kerajaan ikut campur, bahkan mengganggu stabilitas kawasan. Akhirnya apa? Sultan Zainal Abidin ini mengirim surat kepada Kapten Moran yang ada di Selat Melaka untuk tidak mengganggu kawasan tersebut, karena kawasan tersebut merupakan wilayah kekuasaan dari Samudra Pasai pada waktu itu. Karena pada waktu itu juga kerajaan Majapahit sudah nggak ada lagi. Penyebaran Islam pada waktu itu pesat ke seluruh Pulau Jawa. Yang ada kerajaan Jogja tetap Demak,
tapi yang Majapahit karena perperangan antar kerajaan yang ada di Pulau Jawa, termasuk perang mereka dengan sebelumnya dengan kerajaan Pajajaran Pasundan. Ya. Terus perkembangan kebijakan yang ada di Indonesia, kalau kita lihat, kita baca kondisi saat ini, pengaruh dari, kan ada kemarinnya itu isu yang disampaikan oleh waktu di DPR. Kami hanya patuh dan mendengar sesuai dengan keputusannya bos-bos Korea. Ada siapa namanya itu? Bapak Lembong ya? Bukan. Ada di DPR itu. Mereka hanya mendengar keputusan dari ketua partai. Kenapa nggak ada dalam melakukan legislasi ataupun paripurna terhadap kebijakan itu? Kenapa tidak atas dasar atas dasar keinginan dari masyarakat? Kenapa harus atas dasar kebijakan itu diambil berdasarkan keinginan dari bos partai? Dan itu kondisi kekinian yang ada di Indonesia, dan itu merupakan sesuatu yang tidak kita inginkan sebenarnya, ya. Kondisi Indonesia seperti itu. Jadi apa? Kebijakan diambil atas dasar kepentingan politik partai, golongan tertentu, dan bahkan kondisi kekinian di Indonesia saat ini sebagaimana yang sudah kita rasakan, bahkan sampai pelanggaran-pelanggaran apakah etika itu yang berkembang saat ini, korupsi yang begitu tinggi, sampai korupsi yang tambang timah yang sedang ditangani oleh KPK dan seterusnya, sehingga utang yang ada yang kita miliki itu harus bayar. Sekarang sampai 800 triliun kalau nggak salah harus dibayar oleh negara, yang sudah jatuh tempo kalau nggak salah, itu isu berkembang. Oke, saya rasa cukup ya. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kawan-kawan semua, insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Semoga ini mendapatkan keberkahan. Maksudnya ada bisa selalu dikembangkan apa yang sudah kita sampaikan, dikembangkan untuk masa-masa yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.